Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, yang mewakili PJ Wali Kota Palembang, Pak Sulaiman, merangkap Kepala Dinas Pariwisata. Yang saya hormati, yang mewakili Dandim 0418, Pak Zainal, Kapten Zainal, Laku dan Ramil Pak Jo atau IP1, merangkap sementara Kasih Op ya, Kasih Op Kodim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya, mumpung ini saya ingin ada yang tak sampaikan nanti Pak. Yang saya Pak Asmani siapa? Pak Nur. Oh yang baru Pak Nur. Oh, yang lama itu Pak Miron ya, pindah kemana Pak? Satu wilayah kemarin setelah di Serang. Oh Pak Miron, ya. Beliau selaku sama lah yang mewakili Pak Ketua PN waktu itu. Dan kami sering koordinasi sebelumnya, termasuk masalah remik dulu. Terima kasih Pak Nur. Pak Arif dari Pertamina Pemasaran ya Pak. Ya. Demikian juga Pak Bambang dan Pak Nandang dari BMKG, yang mewakili dari Kemenak Kota Palembang. Pak kepala kantornya lupa deh. Saya tuh ingatnya Pak itu Pak, yang nama itu bukan, yang tahun lalu saya masih sholat sama beliau, Pak Rosid. Ya, Pak Rosid itu menghilang. Saya pertama kali sholat di sana beliau, Pak Rosid. Pak Edwin, Kasatpol PP Kota Palembang. Silakan Bu. Para bapak dari sekalian dari instansi samping, tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Kapolres, Abang Op, rekan-rekan Kasat, para Kapolsek, para perwira yang menghadiri kegiatan rakor lintas sektoral pada siang hari ini. Tentunya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di sini di ruangan gedung ruang cendrawasih ini Pak. Baik Bapak dan sekalian saya hormati, terima kasih saya ucapkan yang tidak terhingga atas kehadirannya pada rakor lintas sektoral operasi ketupat musim tahun 2024 ini, karena ini sangat penting bagi kita semua di dalam rangka untuk membantu masyarakat Kota Palembang khususnya. Demikian juga masyarakat di luar Kota Palembang pada umumnya, di dalam rangka menjalani sisa ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang tentunya kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita sebagai aparatur negara yang notabene memiliki prinsip melayani masyarakat. Bapak dan sekalian yang saya hormati, saya masih teringat di tahun lalu pas saya masuk, kurang lebih 2 minggu sampai 10 hari saya serah terima di sini dalam kondisi yang sudah langsung main. Saya tidak mengikuti rakor, tidak mengikuti gelar pasukan masih ya kayaknya. Gelar pasukan masih. Tapi kegiatan-kegiatan yang sebelum gelar pasukan tersebut tidak kita ikuti, sehingga kita tidak bisa mencermati secara seksama hal-hal yang perlu kita perhatikan
Demikian juga dalam rangka berkoordinasi dengan rekan-rekan sekalian selaku pemangku kepentingan dalam operasi ini, yang pada akhirnya bisa menyempurnakan kegiatan tugas yang kita laksanakan. Namun kita bersyukur di tahun lalu Kota Palembang sesuai dengan informasi dari Bapak Kapolda mendapatkan predikat kota yang luar biasa karena gangguan Kamtipmas pada saat Hari Raya Lebaran, demikian juga kelancaran arus lalu lintas mendapatkan apresiasi karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan perlambatan maupun tersendatnya kegiatan masyarakat dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri di tahun lalu. Tentunya ini menjadikan salah satu parameter kita, karena di tahun lalu kita bisa begitu, yang notabene tanpa diawali dengan proses perencanaan yang matang. Namun demikian, di tahun ini dengan rapat koordinasi lintas sektoral ini, kami berharap akan hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus. Tentunya dengan diikuti dinamika lingkungan strategis yang ada saat ini, yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui, kami selama bulan Ramadan ini all out bagaimana dalam setiap harinya maupun di hari libur kita menggelar suatu kegiatan rutin yang ditingkatkan di dalam rangka untuk memperkecil, meminimalisir sebisa mungkin gangguan Kamtipmas yang terjadi, yang selama ini menjadikan infonya budaya masyarakat Kota Palembang, yaitu terkait tentang tawuran, balap liar, demikian juga pesta miras. Dulu masih ada yang namanya musik remik, namun sekarang sudah hilang dari peredaran sama sekali di Kota Palembang. Demikian juga kami sudah menggelar kegiatan sebelumnya operasi penyakit masyarakat di dalam rangka untuk menciptakan kondisi sebelum memasuki operasi ketupat supaya keadaan yang kita harapkan sudah memiliki suatu fondasi yang lebih baik untuk menggelar operasi yang lebih besar. Bapak dan sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama, operasi ketupat adalah operasi terbesar kedua yang digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, operasi Mantap Brata dengan sasaran utama adalah penggelaran kegiatan pemilu pada tahun 2023-2024 yang saat ini sedang memasuki proses penyelesaian terhadap tahapan-tahapannya. Dan sekarang kita masuk pada operasi terbesar kedua, yaitu operasi Ketupat Musi tahun 2024 dengan sasarannya adalah keberlangsungan kegiatan menyambut Idul Fitri di tahun 2024 ini sehingga bisa tergelar dengan aman dan nyaman. Kenapa dikatakan operasi yang terbesar, Bapak Ibu sekalian? Selain menguras anggaran yang besar, juga mengandung satu resiko yang besar. Artinya, ketika seandainya operasi Mantap Brata dengan sasaran pemilu itu gagal, tentunya resiko terhadap penggelaran kepemerintahan kita juga akan tersendat. Otomatis hal-hal yang lain yang menyertai distribusi di bidang ekonomi, sosial, itu juga akan mengalami suatu permasalahan. Inilah hakikatnya kenapa dikatakan operasi yang terbesar, karena selain anggarannya juga resikonya. Resiko yang notabene bisa terjadi suatu saat apabila kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan sekarang kita memasuki operasi terbesar kedua, juga memiliki satu resiko. Namun, kalau operasi Mantap Brata itu secara nasional resikonya, namun kalau operasi Ketupat ini
per wilayah, per provinsi dan kabupaten. Mungkin yang terjelek apabila tersendat distribusi sembako di Sumatera Selatan atau di Banyu Asin. Mungkin tidak terjadi di Jawa atau di Kalimantan maupun di Sulawesi. Hanya terlokalisir di Banyu Asin saja. Inilah bagian daripada satu risiko, namun yang harus kita perhatikan di dalam rangka penggelaran kekuatan yang ada. Oleh karenanya, sebagai leading sektor adalah kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polrestabes Palembang, menggelar operasi ketupat musim tahun 2024. Kami tidak bisa sendiri, karena sekali lagi kita adalah komponen pemerintah yang harus selalu bersatu untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Oleh karena itu, pada siang hari ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentunya bisa menyimak secara bersama-sama penggelaran kegiatan operasi ketupat yang kami maksud. Di sini hadir beberapa komponen pemerintah, yang utama adalah pemerintah daerah, kemudian dari Ketua PN, atau yang mewakili dari Pertamina, dari BMKG, dari yang membaca doa Pak Kanek, ya kan, termasuk yang menggelar nanti Pak ya, acara ngabuburit menjelang beduk terakhir itu apa? Takbiran, hingga penggelaran nanti pada saat sholat idnya, tentunya perlu mendapatkan informasi yang akurat, sehingga kita satu seragam bisa menyuarakan hal-hal yang tentunya bisa menjadikan satu parameter untuk masyarakat, sehingga penggelaran kegiatan selama Idul Fitri dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian juga kita membutuhkan tenaga medis dari dokter, dari Dinas Perhubungan, demikian juga dari Jasara Harja yang notabene memberikan santunan kepada para korban maupun pihak-pihak yang harus diberikan bantuan, dari Basarnas, dari PLN. Terima kasih, PLN tadi sudah menyurati kepada kami, minta informasi terkait tentang daerah-daerah yang rawan gangguan Kamtipmas. Sehingga harapannya dengan seperti itu nanti kita bisa informasikan lokasi-lokasi mana yang membutuhkan penerangan. Dengan adanya penerangan itu harapannya gangguan Kamtipmas yang terjadi bisa diminimalisir sekecil mungkin. Terima kasih dari Satpol PP, perbantuan kami di bidang tindak pidana ringan, dari Senkom, kemudian dari beberapa elemen. Bapak dan sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwasanya ini adalah operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan tentunya operasi besar, namun dilaksanakan secara sukacita. Bukan operasi keamanan dalam rangka perang, tidak. Kalau perang dampaknya sama dengan kali ini. Bisa tersumbatnya jalur distribusi. Namun kalau perang dengan suasana sedih, namun kalau operasi kali ini, operasi ketupat, operasi kemanusiaan dalam suasana yang bingar-bingar. Kami berharap dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita gelar bersama-sama sebelumnya, sering kita apel bersama terkait untuk penggelaran kekuatan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Berharap pada saatnya nanti di Hari Raya Idul Fitri, betul-betul Kota Palembang dalam suasana yang nyaman dan aman. Semua tidak terlepas daripada keseriusan kita semua, para pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab melayani kepada masyarakat. Karena masyarakat adalah mitra kita. Kita tidak bisa menggunakan baju ini kalau job kita bukan karena untuk masyarakat. Tentunya dengan kita menggunakan baju dinas masing-masing, kita bisa bercermin bahwasanya simbiosis mutualismenya adalah
kita adalah bagian daripada masyarakat yang tentunya dengan kewenangan yang kita miliki, dengan fasilitas yang kita miliki, bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah sebelum-sebelumnya kita laksanakan, rencananya operasi ketupat akan dimulai pada tanggal 4 April tahun 2024 nanti, hingga tanggal 16 April 2024, jadi kurang lebih 13 hari kerja. Tentunya kami berharap partisipasi dari Bapak dan sekalian, sebagaimana sebelum-sebelumnya kami tahu leading sektornya adalah kami, namun kami juga bisa memahami pada biasa-biasanya pun juga di awal-awal sering kita bersama-sama, namun menjelang hari hanya selalu hilang satu persatu kekuatan perbantuan yang selama ini selalu bersama dengan kami. Pada prinsipnya kami siap, namun kami berharap di tahun ini lebih baik. Artinya perbantuan kekuatan yang tergelar, baik yang berada di pos terpadu, pos pelayanan, maupun pos pengamanan, kiranya bisa kita ikuti secara bersama-sama. Kehadiran personil di pos-pos tersebut sangat berarti bagi kami. Selain menambah kekerabatan bagi kita, demikian juga menambah silaturahim bagi kami, juga menjadikan suatu bantuan kekuatan yang dimungkinkan bisa digunakan pada sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kami berharap di balik kita merayakan kegiatan yang ada saat ini, di balik kita mengikuti kegiatan yang akan kita gelar siang hari ini, tentunya dengan penggelaran yang kita sudah lakukan selama ini, semakin bisa menjadikan kita satu pemahaman kebersamaan. Hari Raya Lebaran di tahun ini juga akan semakin meriah apabila kebersamaan itu kita gelar baik di rumah masing-masing maupun di mana tempat kita berdinas. Sejatinya keindahan dan keceriaan itu sifatnya subjektif, tergantung bagaimana kita menyelaminya, hakikat daripada perayaan yang kita maknai. Mungkin kita bersama-sama, sekali-kali Lebaran sama anggota pos di penjagaan, mungkin seninya ada dan bisa menimbulkan suasana yang baru, yang notabene dengan kebersamaan itu menjadikan kita bisa membedakan. Kalau tahun lalu kita selalu bersama-sama, harus selalu di rumah atau enggak di suatu gedung untuk menggelar silaturahim, namun ternyata dengan cara yang berbeda, suasana keceriaan bisa kita dapatkan dengan suasana yang baru juga. Ini pun juga kita sadari ketika kita dinas di lapangan. Saya menjelaskan pada seluruh anggota bahwasanya keceriaan perayaan Hari Raya itu tergantung bagaimana kita menerimanya. Suasana kebatinannya tergantung bagaimana kita menerimanya. Mungkin rekan-rekan betul sibuk tidak bisa ketemu dengan keluarganya untuk waktu yang sesuai yang kita inginkan, namun sesaat bisa ketemu. Namun kadang-kadang kita juga bisa mengajak keluarga kita di lapangan secara bersama-sama untuk bagaimana bisa memahami tugas sebagai aparat negara yang mengemban fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemarin saya coba istri saya ikut patroli Pak, KRID.
Saya ajak daripada nganggur, yuk kita sekali biar tahu di rumah juga sendiri ngapain sih. Ya, saya ajak, saya apel, dia di mobil Pak. Habis itu kita patroli, minum badrek, sama-sama minum badrek. Biar nanti sahurnya sama-sama. Artinya saya mencoba untuk diri saya sendiri, bagaimana menyelami tugas yang memang sudah sibuk, sudah memakan energi, tapi saya coba saya netralisir dengan bagaimana cara menerimanya. Dengan mengajak orang yang bisa kita ajak, tentunya dengan menyamakan satu frekuensi. Sehingga dengan frekuensi tersebut, kenyamanan bekerja kita dapatkan, kemudian kebersamaan dengan keluarga juga masih kita miliki. Inilah yang sedang kita coba sweep pada setiap momen yang ada, sehingga kita tidak selalu terpaku harus dalam suasana yang monoton begitu-begitu saja. Oleh karena itu, kami berharap dengan ketersediaan Bapak-Bapak sekalian nantinya menggerakkan anak buahnya, tentunya nanti juga bisa disemangati pun juga hal yang sama. Sehingga tidak mengurangi hikmah daripada penggelaran kegiatan kita maupun anggota kita dalam kesertaannya operasi ketupat musi tahun 2024 ini. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya pada rapat siang hari ini nanti akan kita sepakati bersama-sama. Yang pertama terkait tentang menjelang kita memasuki kegiatan takbiran, bagaimana konsep-konsep yang akan dilaksanakan, sehingga nanti bentuk pengamanannya pun juga bisa mempengaruhi cara bertindak kita. Kemudian juga pada saat penggelaran sholat Idul Fitri, lokasi-lokasi yang mana saja, yang tentunya dari satu sudut pandang di bidang kegiatan pembinaan mental dan rohani, bisa kita lakukan kajian. Kemudian di bidang transportasi, pergerakan kendaraan yang ada, tentunya nanti bisa disepakati dinas-dinas yang terkait di bidang kelalu lintasan, demikian juga organ-organ pendukungnya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pertamina, BMKG, kemudian dari Satpol PP, dari Perhubungan, dari Basarnas, dari PLN, dari Jasara Harja, dari Senkom, tentunya sudah bisa menempatkan maupun merencanakan saya memposisikan di mana, apa yang akan saya lakukan, saya harus koordinasi dengan siapa, bagaimana bentuk koordinasinya, sehingga kegiatan penggelaran di bidang kelalu lintasan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Inilah hakikatnya siang hari ini kita mengadakan rapat koordinasi ini, sehingga informasi-informasi yang akan kita dapatkan tentunya dapat kita kemas sebaik mungkin, sehingga perencanaan yang sudah kita rumuskan, apabila ada kekurangan dapat mulai sekarang sudah kita bisa petakan. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan penggelaran operasi ketupat musi tahun 2024 ini, kami dari Restabes Palembang sudah merumuskan pembangunan kurang lebih 19 pos dengan jenis-jenisnya 4 pos terpadu, yang notabene pos terpadu ini ada di tempat di mana ada sarana transportasi yang ada, baik di bandara, di stasiun kereta api, di pelabuhan laut, demikian juga di terminal angkutan. Sehingga dengan adanya pos terpadu tersebut akan duduk bersama pemangku kepentingan yang ada, dan ketika terjadi suatu permasalahan di pos tersebut, pemangku kepentingan itu sudah bisa tune in. Saya harus koordinasinya bagaimana dengan mitra-mitra saya itu. Demikian juga kami menggelar pos pelayanan
ada 3 yang akan kita gelar, yaitu yang pertama di Simpang Kampus atau depan DPRD, kemudian di Air Mancur, dan ketiga di Jakabaring. Pos pelayanan hakikatnya adalah untuk memberikan bantuan kemasyarakatan, baik itu bersifat informasi, penanganan pertama, sehingga dengan adanya kehadiran pos pelayanan tersebut, masyarakat yang ada bisa bertanya kepada kita, bisa minta bantuan kepada kita. Demikian juga kami menggelar kurang lebih 12 pos pengamanan. Pos pengamanan cenderung kepada adanya konsentrasi massa. Konsentrasi massa di mana pada saat Lebaran itu kebanyakan yang membanjiri itu adalah pusat perbelanjaan atau mal. Demikian juga nanti ada di Putih Kayu, tempat mungkin wisata untuk sambil makan siang bersama. Mungkin malam harinya di BKB, mungkin ada di JSC, di sana ada waterboom, di mana ada konsentrasi massa. Inilah dibutuhkan pos pengamanan. Sehingga kami berharap dengan adanya pos-pos tersebut, rekan-rekan yang bertugas sudah mengetahui cara bertindaknya. Oh, ini ada konsentrasi massa. Berarti kami yang mengemban tugas pelayanan pada masyarakat harus ada di situ. Ketika ada terjadi sesuatu, diharapkan kehadiran kita lebih cepat untuk mengaksesnya. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya kami berharap sekali lagi dengan dukungan Bapak dan sekalian, kami tidak ada artinya. Kemarin kami sudah menggelar operasi pekat, demikian juga kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kami di sini kayak showroom kendaraan roda 4 dan 2, Pak. Banyak sekali kendaraan roda 4 dan roda 2 yang kami amankan dengan status tilang. Di sini kami berharap Pak Nur nanti sidangnya lama-lama aja Pak, biar dijemur dulu. Biar dijemur, memang perintah Pak Kapolda minimal 1 bulan. Biar sepi jalannya Pak, nggak ada yang kendaraan burung. Kami itu serba salah. Nggak ditindak orang banyak mengadu, ditindak banyak orang minta bantuan. Serba salah polisi. Oleh karena itu kita menjadi wasit yang bijak. Tetap kita tindak, namun juga kita berikan toleransi supaya jera. Dengan cara kami memanfaatkan kewenangan yang kami miliki, dan tentunya dengan tilang yang ada secara manual. Ya, kita tidak tilang secara modern, kita tilang secara manual, memang tujuannya untuk memperlama kendaraan tersebut supaya tidak beroperasi di jalan. Yang pada akhirnya bisa menjadikan efek jera bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan yang mengganggu keamanan masyarakat. Kemarin Bapak Ibu sekalian, sebelum operasi ini, kami juga menggelar operasi yang sama, namun kami berikan toleransi. Boleh ditukar barang buktinya, asalkan diganti yang standar, dan saya siapkan gergaji mesin sendiri, supaya kamu yang motong. Dan itu sudah kita laksanakan. Sehingga kami terhindar daripada komplain, karena kesadaran dia sendiri untuk memotong. Nah, kayaknya saya suruh bawa sendiri, karena itu miliknya dia. Silakan tukar barang bukti untuk sidangnya, sehingga dengan STNK sebagai pengganti daripada proses persidangan, tilang yang ada, dan kendaraan bisa digunakan. Itulah langkah-langkah kami dalam rangka untuk bagaimana menciptakan kota Palembang itu dengan seapi-apinya. Sehingga kita yang di sini tidak merasa diam saja. Kita tetap hadir, negara tetap selalu hadir dengan kewenangan yang kita memiliki, yang pada intinya untuk membuat kenyamanan seluruh masyarakat. Sekali lagi, untuk kenyamanan seluruh masyarakat. Bukan masyarakat minoritas saja, tapi semuanya. Demikian juga tawuran.
tawuran apabila Bapak dan ketahui, kemarin kami sudah menghadap Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota, inisiatif saya, Pak Wali Kota, kita menghadap Pak Gubernur. Kenapa? Karena seluruh panti yang ada di sini di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi. Kota Palembang tidak memiliki kewenangan maupun kegiatan terhadap pembinaan di panti-panti yang ada, baik secara fisik maupun secara administrasi. Kami menghadap dengan Pak PJ Wali Kota. Maunya dimanakan Kota Palembang? Silakan. Kalau saya itu hanya numpang kerja sebentar. Kalau Bapak selaku pamongnya di sini, tinggal milih saja. Kami hanya memberikan satu pemikiran. Kalau baik silakan diterima dan dilaksanakan, kalau nggak baik silakan ditinggalkan. Mau dibawa kemana warga Kota Palembang? Semua tergantung daripada Bapak-bapak sekalian yang memiliki tugas selama di sini. Kalau kami itu hanya sebentar, mungkin besok saya pergi meninggalkan cerita saja. Oh, zamannya Pak Aryo pernah dirumuskan begini. Tapi ya salah sendiri, tidak dilaksanakan. Kami hanya mendengarkan itu aja nanti. Tapi kalau dilaksanakan ya syukur. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak kita, baik di usia remaja maupun yang dewasa, terlibat tawuran. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentunya sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak yang ada membedakan perlakuannya. Demikian juga anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana namun berhadapan dengan hukum. Karena ikut-ikutan, bagaimana pembinaannya? Inilah yang selalu kita pikirkan. Kalau kita lepas begitu saja, besok mengulangi lagi. Tidak ada efek jerahnya. Oleh karena itu, kami kemarin berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Anak milik provinsi yang ada di OI, dan begitu kami datang pun juga kami miris kondisi sarplasnya maupun tenaga didiknya. Semua tergantung daripada para pemangku kepentingan. Kami hanya memberikan pemikiran saja, termasuk remik. Sejak awal kami lakukan penindakan, Pak Nur, kami koordinasi dengan Pak Dedi, Ketua PN, Pak, tolong nanti kalau ditipiring barang buktinya kita rampas untuk negara, Pak. Yaitu organnya itu maupun alat musiknya. Kenapa? Kalau dirampas jadi efek jerah. Nanti dirampas dimusnahkan oleh negara. Karena alat itu sebagai sarana utama untuk peredaran narkoba. Inek. Kalau tidak ada alat itu, tidak bunyi, naluri kita menggunakan inek tidak akan bisa, adrenalin tidak akan bisa naik. Tapi gara-gara inek itu didukung dengan musik, organ itu menjadi naik adrenalin kita. Kita potong di hulunya. Sekali lagi sering saya katakan, kalau kita menyelesaikan perkara itu di hulunya, jangan di hilirnya. Nggak ada gunanya. Musiknya dirampas, selesai. Divideokan sebagai barang bukti, direkomendasi kepada pimpinan sidang untuk dirampas negara dan dimusnahkan. Biar para usahawan di bidang organ tunggal itu mikir kalau nyewakan. Kalau tidak begitu, kita diam saja, ya berhenti sekarang, besok berlanjut lagi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa kita? Dan alhamdulillah sejak kami rumuskan begitu, sampai sekarang remik di Kota Batam tidak ada. Itu prestasi kami saat itu, begitu kami datang, kami rumuskan. Dan sekarang tidak ada sama sekali. Sementara di kabupaten yang lain masih beredar banyak. Oleh karena itu, kami berharap kita selaku komponen bangsa saling berkomunikasi, saling bisa berinteraksi yang bagus, sehingga di dalam rangka untuk menuntaskan masalah bangsa ini, kita masih memiliki sumbangsihnya. Demikian selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya hikmahnya adalah kita beribadah, dan tanpa kita sadari, kita berharap kesehatan, kesuksesan kita selama ini bisa kita dapatkan bersama-sama. Baik Bapak dan sekalian yang saya hormati, apabila ada perbuatan tutur kata yang kurang berkenan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa akan mengampun, dan tentunya kepada Bapak dan sekalian mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.